Halo, gua Hanafi dan selamat datang di LS Tutorial. Tereretetetet, roll the intro. Selamat datang kembali di Lukman Media dan kalian menyaksikan konten yang sudah dinanti-nantikan sejak 3 tahun yang lalu untuk dilanjutkan begitu. Gua Hanafi balik lagi menemani kalian dan gue mau ngasih tutorial After Effects untuk yang kali ini. Di tutorial kali ini kita akan ngomongin atau kita akan belajar bareng gimana caranya bikin sebuah video animasi promosi program TV. Kembali lagi program TV, tapi sebenarnya untuk promosi video program TV ini nggak cuma dipakai di TV ya, tapi juga bisa dipakai juga di YouTube gitu. Banyak banget bukan content creator, beberapa company yang aktif di YouTube ternyata menggunakan promosi program TV, video promosi program TV ini untuk mempromokan konten-konten mereka di YouTube begitu. Gue ambil contohnya adalah dari YouTube-nya Vindes. Setiap kali ada ada konten seperti apa sih? Kalau gue sih biasanya gue nonton Oven BO dan juga beberapa konten spesialnya, entah untuk live stream dan yang lain-lainnya, itu biasanya di bagian jeda iklannya atau mungkin jeda menuju ke segmen berikutnya itu video promo program itu yang gue maksud. Biasanya ini sebenarnya udah nggak asing lagi di dunia TV gitu, karena TV sendiri membuat video promo program TV ini untuk mempromokan program-program mereka yang tayang di TV itu begitu. Dan untuk video kali ini gue ngambil referensinya adalah dari net di tahun 2022 ini. Jadi ini yang baru, bukan yang dulu-dulu, karena kalau yang dulu-dulu pasti udah pasti dengan komposisi yang ribet-ribet dan yang lain-lainnya. Tapi untuk yang kali ini gue bisa bilang ini simple dan bisa kalian terapkan atau kalian coba bikin begitu. Yang pastinya kalau dibilang mirip atau enggak, hampir mirip, tapi nggak mirip plek banget gitu. Dan untuk kalian para subscriber Lukman Media yang menantikan konten tutorial ini lebih dari 3 tahun sejak 2019 yang lalu, selamat, kalian masih beruntung untuk dapat video tutorial yang baru. Dan untuk kalian yang sudah subscribe tapi ternyata ngelihat konten tutorialnya Lukman Media kok nggak ada update baru, kemudian akhirnya unsubscribe dan kalian sempat nonton video ini, silahkan subscribe balik aja. Karena tenang aja, mulai hari ini gue akan bilang tutorial akan tetap lanjut, tapi gue kasih notes untuk nggak bikin untuk yang versi panjangnya itu nggak bikin secara rutin begitu ya. Nah, kembali ke tutorial yang kali ini, gue akan ngajarin kalian gimana caranya bikin video program TV. Untuk tutorial kali ini gue pakai Adobe After Effects CC 2019. Gue kasih saran ke kalian yang mau ikuti tutorial ini, kalian pakai After Effects CC 2015 ke atas. Dan kalian juga memerlukan beberapa aset yang diperlukan. Untuk yang kali ini, karena ini fokusnya di After Effects, jadi kalian memerlukan beberapa aset. Yang sebenarnya asetnya sih cuman itu doang gitu. Yang pertama adalah logo. Kalau kalian punya logo brand, ya silakan kalian pakai logonya. Kalau misalkan nggak ada ya kalian bisa pakai tulisan, atau kalian mau bikin logo sendiri juga silakan. Yang pastinya gue nggak akan ngajarin gimana caranya bikin logo karena ribet, yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya di internet sudah ada website yang menyediakan portal untuk kalian bisa bikin logo dengan preferensi atau keinginan kalian begitu. Lalu yang kedua, aset yang kalian perlukan adalah foto. Nah, untuk yang foto ini kalian mesti cari foto yang memang mendukung program yang kalian promoin di video promo yang nanti akan kita bikin begitu. Setelah itu semuanya siap, langsung kita mulai di tutorialnya. Gue mau ngasih satu disclaimer juga bahwa untuk tutorial kali ini nggak ada plugin sama sekali, jadi kalian cuma pakai After Effects CC 2015 ke atas doang udah cukup. Jadi nggak perlu pakai preset atau pakai plugin yang lainnya. Jadi untuk tutorial kali ini gue bagi ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap importing, yang dimana nanti semua aset yang kalian perlukan kalian import. Lalu yang kedua adalah rearrange, yang dimana nanti aset-aset yang udah kalian import tadi dan juga beberapa objek yang kalian buat nanti kalian susun dan kalian atur sedemikian rupa sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu yang ketiga adalah animating. Animating sendiri ada dua, ada animating objek ataupun aset. Yang kedua ada animating tulisan atau teksnya. Jadi ada dua tahap animating yang gue pisah gitu agar lebih mudah aja. Lalu yang keempat atau tahap terakhir yaitu adalah pengaplikasiannya atau penerapannya. Nanti ada berupa exportingnya atau ntar hasil dari yang udah kita buat nanti akan diekspor dan akan gue kasih lihat beberapa bentuk atau beberapa file yang nantinya kalian ekspor dan bisa langsung kalian gunakan di video kalian begitu ya. Langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu adalah
importing. Nah, untuk aset-asetnya yang udah kalian siapkan, langsung kalian import aja dengan cara seperti ini. Yang harus kalian lakukan pertama adalah kalian siapin dulu bahan-bahannya. Sebenarnya bahan-bahannya sih cuman 2 doang ya, cuman logo sama foto gitu. Nah, untuk yang foto terserah kalian mau foto yang gimana. Yang pasti fotonya transparan gini ya. Jadi backgroundnya dihapus gitu. Dan juga logo. Untuk logo sendiri sebenarnya kalau misalkan kalian punya logo yang udah dianimasiin akan lebih bagus gitu, karena kalau di promo TV itu biasanya logonya udah ada animasinya. Tapi kalau misalkan kalian cuma punya yang stok gambar doang atau stok image doang, ya terserah. Yang penting backgroundnya transparan aja. Kalau udah semuanya kalian pilih dan langsung kalian import saja di After Effects kalian. Semuanya sudah oke. Langsung yang pertama adalah bikin new composition. Kita akan bikin 2 komposisi karena untuk desain program sendiri, kalau misalkan di net yang baru ini ada dua. Yang pertama adalah di bagian ending, dan yang kedua ada di bagian yang kayak narasi atau yang apa sih namanya, kayak ngejelasin di program di promo itu program apa begitu. Terus ya cuman 2 itu doang. Nah, untuk yang ending itu biasanya cuman kayak nyebutin program ini tayang setiap hari ini jam segini hanya di sini gitu. Nah, jadi kita bikin 2 komposisi. Komposisi yang pertama langsung aja. Kalian terserah mau bikin ukurannya berapa, 1920 x 1080 atau seberapa pun terserah lo. Tapi agar ini recordingnya juga enteng, jadi gue akan setting 1280 x 720 aja, 16:9 ya. Frame rate-nya 30 aja, 30. Tapi biasanya sih standar TV 25, tapi akan lebih baik sih 30 gitu. Ntar bisa di-convert lah jadi 25 fps gitu. Dan durasinya gue jadiin 10 detikan aja deh lah, 10 detik aja. Oke. Kalau sudah background color black, oke. Kita okein aja. Kalau udah, kita bikin komposisi baru lagi, Ctrl N untuk bikin new composition lagi dengan yang sama juga. Oke. Agar lebih mudah, gue mungkin kasih komposisinya dengan nama yang berbeda gitu ya. Komposisi 1 mungkin gue kasih nama part 1 aja. Komposisi 2 gue kasih part 2 gitu ya. Part 2. Oke. Untuk exporting sih cuman gitu-gitu doang. Selanjutnya adalah kita akan bikin beberapa objek yang diperlukan gitu. Nah, untuk objek yang diperlukan adalah lingkaran. Nah, untuk lingkaran sendiri tinggal bikin aja lingkaran dengan cara di sini ada kayak rectangle tool, kalian klik dan tahan. Ini akan muncul ada ellipse tool, kalian pilih yang ellipse tool. Langsung kalian bikin aja. Klik dengan cara bikinnya agar ukurannya proporsional begitu. Caranya adalah tahan Ctrl dan Shift. Tahan Shift dan klik tombol Alt juga kalau misalkan kalian pengen kayak di tengah. Bukan Alt, Ctrl. Nah, kalau mau tengah kayak gini. Nah, sekarang gue kasih ke tengah. Nah, anchor point-nya ada di tengah nih harusnya. Nah, cara gampangnya adalah kalian klik shape layer. Di sini kalian ke pen behind anchor point tool, lalu kalian klik Ctrl, tahan Ctrl di keyboard, lalu double klik. Sip, dia udah di tengah gitu ya. Nah, lingkaran yang dibutuhkan itu ada 3. Jadi kalian tinggal duplikat aja 3 tuh. Jadi ada 3 shape layer. Selanjutnya adalah kalian setting warnanya aja ya. Gue pengennya sih setting warnanya berbeda. Nah, untuk masalah warna kalian bisa pakai pengaturan warna yang menurut lo cocok aja. Kalau gue sendiri sih lebih ke monokromatik ya. Jadi warnanya satu warna aja yang nantinya bisa kita modif biar semakin bagus gitu. Yang pertama, yang paling depan dulu deh. Untuk yang paling depan gue pengen warna dia tuh agak gelap. Jadi warnanya agak ke biru gini. Oke, warnanya biru kayak gini. Shape kedua gue akan bikin dengan warna yang sama, tapi agak gue gelapin dikit. Yang terakhir atau yang shape yang satu, yang paling bawah nih, pakai warna yang sama tapi akan gue bikin dia lebih gelap lagi. Oke. Jadi kayak gini aja. Tapi terserah kalian mau pakai warna yang bagaimana. Kalau misalkan kalian pun pakai warna yang kayak apa namanya komplementer atau apapun, terserah lu aja. Suka-suka lu aja.
gue jadiin tengah aja biar gampang. Selanjutnya adalah bikin teksnya. Nah untuk bikin teks sebenarnya gampang-gampang aja, kalian tinggal ke text tool, kalian ketikin aja misalkan apa deskripsi programnya. Misalkan gue tulis berita terbaru selama seminggu, mungkin gitu aja ya. Fontnya jelek banget. Gue ganti fontnya ke Gotham aja, pakai Gotham Bold ya, Gotham Bold atau Gotham Black ya. Coba. Ops. Ini Gotham Bold bagus deh. Oke. Kalian atur aja ukurannya berapa. Kalau gue sih 72 udah cukup ya. Kemudian gue atur juga anchor point-nya. Untuk yang part 2 nanti gampangnya tinggal ini ntar kita animasiin dulu nanti. Kemudian ntar yang bagian part 2 kita bisa otak-atik lah gitu ya. Yang kedua adalah rearranging. Di tahap rearranging ini sebenarnya lebih simpel sih sebenarnya. Cuman masukin doang dalam satu timeline, tapi entar juga dimodifikasi. Beberapa yang dimodifikasi ini ada beberapa ya, ada objeknya, kemudian ada aset-asetnya juga yang nanti akan disesuaikan sehingga tampilannya akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu. Jadi caranya entar kayak gini nih. Selanjutnya adalah rearranging. Nah, untuk yang rearranging ini tinggal nyusun aja, kemudian apa sih namanya, ngatur ukuran gitu. Nah, untuk yang ini kalian bisa nyari referensi untuk menyesuaikan begitu. Kalau di referensi gue di program TV-nya Net yang baru ini, gue pengen bentuknya tuh kayak yang gambar grafisnya secara penuh gitu. Maksudnya kan ini kan baru bikin asetnya nih. Nah sekarang kita tinggal ngukurinnya aja gitu biar ngepas gitu. Nah yang pertama yang mesti dilakuin adalah gue pengen nyusun dulu warnanya. Jadi gue pengennya yang terang itu ada di belakang, sedangkan yang gelap tuh ada di depan gitu. Jadi kayak gini. Nah, jadi 1, 2, 3 terus kayak gini. Selanjutnya adalah gue tinggal ngukur atau gue gedein lah ukurannya gitu. Yang pertama adalah dari shape layer 3 nya gue mau gedein dengan scale. Klik S aja untuk munculin scale-nya, tinggal gedein aja. Gue pengennya segini misalkan. Gue pengennya segini. Lalu selanjutnya shape layer 2 gue mau gedein juga, klik S juga. Kalian sesuaiin aja. Untuk shape layer 1 juga gue gedein juga. Bukan gue gedein, gue kecilin dikit. Segini. Senyamannya aja, kira-kira ukurannya mau segimana begitu ya. Selanjutnya untuk yang part 2 gue lupa. Tinggal masang foto-fotonya dulu. Nah, untuk yang foto gue mau pasang di sini. Terlalu besar, gue kecilin. Selanjutnya gue mau taruh dia di sini dulu. Gue taruh dia di sini. Oke. Gue taruh dia di sini dulu. Selanjutnya logonya. Nah, untuk yang logo gue mau taruh di atas. Gue mau nyari dulu ini yang udah ada di gimana. Oke. Gue kecilin. Gue mau taruh dia ada di sini. Dan kayak gini aja dulu. Mungkin ini cuman baru ininya doang, belum ada grafis dan yang lain-lainnya. Itu ntar gampang setelah animasi, ntar tinggal duplicate, tempel di sini, udah selesai gitu ya. Yang ketiga adalah animating. Nah, untuk animating ini ada animating text dan juga ada animating objek ataupun asetnya. Nah, untuk animating ini sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi ada beberapa ada hal-hal detail yang mesti kalian perhatikan dalam melakukan animatingnya. Jadi begini caranya. Selanjutnya adalah animating. Nah, untuk animating ini kita akan mulai ya, ini yang prosesnya panjang biasanya. Nah, untuk animating kita mulai dari yang part 1 dulu ini, yang bagian deskriptif program yang dipromoin gitu ya. Yang pertama adalah kita akan animasiin si lingkarannya. Caranya adalah gue mau ke detik ke 1 dulu. Detik ke 1 gue pengen bikin shape 1 sampai shape 3, gue on stopwatch-nya. Lalu ke detik ke 0 semuanya gue jadi 0. Jadi dia akan zoomingnya kayak gini.
Kayaknya 1 detik terlalu lama deh. Mungkin gue pengennya ke sekitaran ya 15 frame lah. Gue segini aja. Selanjutnya gue mau ke animasi ininya dulu deh. Animasi si tulisannya dulu. Cara untuk animasiin tulisannya adalah kalian tinggal buka di sini, kemudian animate, buka, langsung ke, kalau di situ, kalau di animasi teksnya sendiri ada position sama opacity. Setidaknya itu yang kalau terlihat persisnya sih seperti itu gitu. Selanjutnya adalah kalian ngukur posisinya. Jadi gue pengennya tuh dia turun dari bawah, lalu animasinya gue kasih 0. Oke. Langkah selanjutnya adalah di range selector ini, langsung lanjut ke advance. Kalian ganti shape-nya dari square ke ramp up. Nah kayak gini. Lalu gue pengen ngatur is high dan juga is low-nya. Mungkin 50-50 lah ya. Amannya sih segitu ya, 50 dan 50 gitu. Jadi segini dulu, sorry. Selanjutnya adalah kita animasiin di offsetnya ya. Caranya adalah di detik 15 on di offset, di detik 0 juga kita bikin keyframe juga. Di detik ke 0 offsetnya gue jadiin minus 100. Di frame 15 gue pengen dia jadi 100. Oke. Jadi minus 100 ke 100 gitu ya. Kemudian kalau dilihat ini kayaknya terlalu, sorry, kok nggak mau jalan. Oh ini masih 100. Jadi minus 100 ya yang awal ya. Jadi minus 100 ke 100% gitu. Jadi ini gini. Tulisannya terlalu cepat kayaknya. Jadi harus gua perlambat. Ya mungkin sekitar 115 mungkin lah ya. Kita lihat dulu deh. Oke. Mungkin gue percepat dikit ke 15. Sesuaiin aja sekiranya cukup gitu speednya. Selanjutnya adalah kita buka semua keyframe-nya. Kita blok semua keyframe-nya, lalu klik F9. Easy ease ya. Kalian easy ease kalau sudah, lanjut ke graph. Di graph ini gue blok bagian ininya aja, bagian ujung yang akhir, pojok yang bagian sini. Nah, gue mau tarik dia ke belakang, jadi gerak aja biar lebih halus aja gitu. Sekarang kalau lu lihat, yang berita minggu, yang keyframe yang ada di sini, yang di offset ini, sebenarnya kalian tinggal di F9 aja biar balik ke normal. Jadi yang teks ini nggak perlu ditarik atau nggak perlu dibikin cepet kayak tadi itu. Di graphnya dibikin kayak terlalu kayak gini. Nggak usah kayak gitu. Jadi normal aja. Jadi cara normalnya seperti tadi, di blok aja, lalu F9 gitu ya. Sekarang kita susun dulu animasinya. Kira-kira yang keluar duluan yang mana, ntar yang belakangnya mana gitu. Yang pertama adalah yang gue pengen keluarin itu yang lingkaran yang paling belakang atau yang biru muda ini. Oke, dia keluar duluan. Oke, benar. Kemudian gue pengen yang selanjutnya yang muncul adalah di lingkaran yang kedua. Jadi ini gue agak mundurin. Ya mungkin sekitar segini lah ya. Ini 4 berarti sekitar 8. Jadi lompat setiap 4 frame gitu. Jadi kalau lihat, nah kalau misalkan terlalu cepat bisa dilambatin dikit. Oke. Kayaknya terlalu cepat di bagian ininya deh. Mungkin agak dimajuin dikit. 6 detik, 6 frames gitu ya. 6 frames terlalu ini ya. Ya tidak apa-apa, kita coba dulu aja deh. Diatur aja sesuai kemauan kalian. Kalau gue sih pengennya segini aja udah. Oke. Ini segini udah cukup nih. Selanjutnya kalau udah kayak gini, gue mau lanjut ke teksnya. Nah untuk teksnya sendiri gue pengennya munculnya mungkin di segini deh. Di 13. Berarti yang di 13 gue akan coba turunin mungkin segini. Enggak. Gue pengen dia munculnya tulisan udah mulai di 13 gitu. Cuman di
Mungkin segini ya, seginilah ya. Coba kita lihat. Oke, selanjutnya setelah ini tinggal kita kasih kayak efek apa sih namanya, tiap detik tuh maju gitu ya. Ya maksud gue dia tuh akan ngezoom terus. Jadi kayak efek kamera gitu loh. Kameranya semakin mendekat, jadi tulisan sama gambarnya tuh kayak semakin membesar gitu. Ya, caranya agar lebih mudahnya ya, kalian tinggal pakai new null. Di mana null? Null object. Oke. Kalian bikin null aja. Kemudian kalian bikin animasinya nih, scale. Di scaling aja dari sini ke dari detik 0 100 sampai ke detik ke 10. Sebelum itu, yang ini yang shape 1 sampai shape 3 ini, shape 1 sampai shape 3 ini kalian parent ke 01. Selanjutnya di detik ke 10 tinggal digedein segini. Ya mungkin 115 lah. Kalau kalian lihat nggak terlalu berasa ya, bisa kalian gedein juga senyamannya aja, seberapa gitu. Gue gedein dikit deh. Nah, mantap. Selanjutnya adalah di teks deskripsinya juga membesar juga ya. Jadi di sini kita animasiin juga. Langsung ke bagian awal dari teksnya, klik S scale, kemudian pencet scale-nya, stopwatch di scale, kemudian ke detik ke 10 tinggal gedein. Mungkin agak kecilin dikit, mungkin segini. Oh, kurang gede, mungkin segini. Coba kita lihat. Oke. BTW kalau kalian tanya ini sampai 10 detik kok kegedean, kayaknya kegedean. Ya karena nanti yang dipakai mungkin cuma 5 detik doang gitu. Tapi gue jadiin 10 detik aja biar gampang. Atau ya udah mungkin segini aja. Ntar kalau mau mau dipendekin 5 detik bisa lah ntar di editing begitu ya, kalau misalkan kalian terapkan nantinya. Selanjutnya setelah semuanya selesai, di sini langsung Ctrl A, semuanya kalian pilih ya, semua objek yang ada di layer di timeline ini semuanya kalian pilih, lalu aktifin motion blur. Sekarang tinggal dilihat lagi. Mantap. Kalau mau kelihatan lebih kayak lebih ada dimensinya, kalian bisa nih di berita seminggu di tulisannya kalian ke efek and preset, ketikan aja drop shadow. Berita seminggu. Oke, di drop shadow kalian tinggal atur-atur aja. Biasanya sih gue settingannya ada 30 di opacity, distance-nya mungkin sekitar 10, softness-nya mungkin sekitar ya 15. Ya segini setidaknya. Kalau kalian mau lebih nyatanya seperti itu ya. Soalnya kita ke part 2 di bagian yang part 2 itu, nah yang bagian akhirnya ini kan udah disiapin, ada foto dan logo. Yang kita lakukan adalah di bagian part 1 ini shape layer 1, 2, 3 dan juga nullnya kita copy. Lanjut ke part 2, masuk ke komposisi part 2, kalian paste, Ctrl V, langsung ke bawah, di bagian ke bawah. Di bagian null ini kalian tinggal posisiin, geser ya, maksudnya digeser ke bagian bagian kiri apa bagian kanan ya? Ya intinya bagian ini di angka 640 ini kalian geser aja ke sini. Makanya gue bilang hampir persis, karena kalau di
yang asli atau yang di video promonya Net TV yang asli itu agak nyerong ke atas. Nah, agar terlihat berbeda atau agar terlihat kayak hampir mirip itu, nggak bener-bener jiplak gitu, ya gue atur segini aja gitu. Selanjutnya setelah itu di bagian shape layer 3, karena seperti yang kita lihat ini black hitam gini, yang kita lakukan adalah di shape 3 kita gedein. Jadi caranya adalah klik tombol U, kemudian di bagian skill yang terakhir ini kalian gedein. Kita gedein bener-bener paling gede. Kemudian bagian shape layer 2 juga gua gedein juga. Yang shape layer 1 nggak usah deh. Selanjutnya adalah tulisannya atau teksnya. Caranya adalah di berita seminggu ini kalian copy, kalian paste juga di part 2, kalian taruh di bagian paling atas, ya di bawah ini aja, di bawah tulisannya aja. Kemudian di sini karena udah kita animasiin, sebenarnya kita bisa kita bisa edit tulisannya. Jadi caranya adalah bagian tulisannya ini berita seminggu kita edit. Misalkan tulisannya adalah program yang mau dipromoin, misalkan di sini Lukman Channel Live Show gitu ya. Ini ketutupan, mungkin gue kasih ke atas aja biar kelihatan. Nah, jadi kayak gini. Kemudian gue pengen dia rata kiri ya. Di sini gue setelah di rata kiri langsung diposisiin aja di atas ini. Lalu kita klik U. Karena di sini kita animasiin di scale, jadi kita perlu ngapus nih keyframe yang di scale. Jadi scale-nya kita matiin aja, stopwatch-nya kita lihat dulu. Ya segini. Selanjutnya adalah biasanya ada tulisannya setiap ini jam segini gitu kan. Tinggal duplicate aja. Diduplicate, kemudian ini kita taruh di bawah position. Kita taruh di bawah di sini. Lalu skill, nah ini baru peran skillnya. Skillnya kita turunin, kita kecilin lah ya, segini mungkin lah ya. Setelah ini kalian tinggal ganti aja teksnya, misalkan tulisannya setiap minggu, misalkan jamnya 16.00 deh ya. WIB nya kayak gini aja. Oke. Misalkan kayak gini, kemudian jamnya gue pengen gue gedein. Ya terserah kalian desainnya segimana aja, terserah kalian dan seenak kalian aja gitu. Gue pengennya seperti ini. Oke. Ini udah kita bikin ya. Jadi kayak gini. Gue pengen untuk teksnya, gue pengen munculin dia. Yang pertama tuh tulisannya Lukman Live Show dulu, kemudian baru setiap minggu jam gini. Jadi gak mau kayak barengan kayak gini. Jadi ya tinggal digeser aja sih. Pengennya ya mungkin dari segini aja. Oke. Kalau kita lihat oke. BTW logonya ini juga sudah dianimasi. Jadi kalau misalkan kalian mau animasiin logonya sendiri juga silakan, terserah kalian. Selanjutnya adalah kalau di promo itu fotonya bergerak gitu kan. Bergerak mengikuti kayak gerakan ininya kan, gerakan lingkarannya kan. Nah, caranya adalah tinggal kalian gerakin aja, kalian posisiin aja. Gue pengennya fotonya berhenti di sini di detik ke mungkin 10 deh. Klik fotonya yang tadi, kemudian kalian pencet P untuk munculin position, kemudian klik stopwatch. Gue mulai dari 1:10 ya, karena udah diposisiin di sini. Kemudian ke titik 0 detik ya. Gue mau geser dia agak ke sini. Jadi ke sini. Lalu gue animasiin juga. Gue easy ease, kemudian gue bikin kayak gini. Oke, mungkin segini. Ya gitu. Oke. Selanjutnya kita akan bikin dia kayak fotonya tuh nggak dari detik 0 langsung muncul gede kayak gini ya. Jadi dia munculnya tuh mengikuti lingkarannya itu muncul gitu. Jadi caranya adalah di fotonya ini kalian langsung ke Effect and Preset, ketikan Set Mate. Oke, di Set Mate kalian geser ke foto kalian. Jadi foto kayak gini aja dah. Kemudian Take Mate from layernya kalian ganti ke Shape Layer 3.
sekarang kalau kita lihat, iya segini, gitu. Sebenarnya udah ngepas kayak gini, tapi ya masih ada yang kurang, adalah ketika animasinya berjalan, ini foto masih statis aja gitu, nggak ada kayak gerakan dinamisnya gitu. Kalau di promonya Net itu kan fotonya sambil gerak gitu kan. Nah, kita akan nambahin gerakan itu. Caranya adalah kalian tinggal klik kanan, new, null object, atau kalau enggak kalian tinggal di area kosong yang kayak gini nih, klik kanan, new, null object lagi ya. Selanjutnya di null object kita ke P position. Detik ke 0 gue mau posisinya di sini, kita on. Kemudian ke detik ke 10 bagian fotonya ini kita parent ke 02. Salah. Parent ke 02. Lalu di position di 02 kita gerakin kayak gini. Sip. Gue pengennya lebih ekstrim, jadi mungkin sekitar segini. Jadi dia agar gerakannya tuh lebih kelihatan gitu. Sekarang kalau kita lihat, oke, tinggal tambahin motion blur biar lebih kelihatannya tuh kayak nyata banget. Enggak nyata juga sih, biar kayak ada blur-blurnya gitu. Jadi kalau misalkan dilihat hasilnya jadi kayak gini. Oke, hasilnya sudah bagus. Jadi kita udah selesai bikin animasinya di sini. Sekarang tinggal langsung ke exportingnya aja. Yang keempat adalah exporting. Setelah semua desain tersebut jadi, sudah kalian susun, sudah kalian atur animasinya, langkah selanjutnya adalah kalian jadiin file, jadi satu file jadi yang dinamakan dengan exporting. Nah, untuk exporting ini ada beberapa cara dan juga ada beberapa tipe file yang nantinya bisa digunakan untuk exporting, dan kalian tinggal sesuaikan aja nanti kalian lebih sukanya yang bagaimana, dan kalian bisa menerapkannya dengan dan kalian lebih mudah menerapkannya itu bagaimana caranya gitu. Nah, exporting adalah seperti ini nih. Sebenarnya kalau kalian mau exporting caranya gampang aja, tinggal ke composition, kemudian pilih yang add to render queue. Tinggal part 1 dan part 2 nya kalian masukin ke add to render queue. Lalu di settingan output modulnya kalian ganti dari format AVI ke format QuickTime. Ya, di format QuickTime lalu animation. Lalu kalau misalkan kalian pengen kayak backgroundnya ini nggak ngikut gitu di video, jadi ntar kalau di Premiere Pro tinggal langsung tempel aja gitu. Jadi ntar di belakangnya ada transparannya gitu. Caranya gampang aja. Di sini formatnya QuickTime, kemudian channelsnya kalian pilih channels RGB plus alpha. Lalu klik OK. Kalian bisa menggunakan cara itu, tapi terkadang kalau pakai cara ini hasilnya tuh kayak ukuran filenya jadi lebih gede gitu. Tapi ya terserah kalian juga sih lebih nyamannya bagaimana gitu ya kan. Tapi kalau gue ada cara lainnya atau cara keduanya yang bisa kalian terapkan. Caranya adalah kalian masuk ke composition part 1. Nah, di bagian detik ke 0 ini kalian bikin new, lalu solid, new solid, kemudian di color pilih warna hijau aja. Jadi kayak metodenya pakai green screen gitu loh. Nah, di sini kemudian taruh di bagian paling bawah. Selanjutnya, nah ini kan bakal muncul nih kayak gini. Nah, lalu di part 2 juga sama. Tinggal copy aja gitu. Taruh di bagian paling bawah. Oh, kayak gini. Tinggal kayak gini aja. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah karena kita pakai motion blur, terkadang kalau misalkan pakai green screen, bagian ini nih, bagian yang blur ini dan warna hijaunya biasanya ngikut nih. Jadi sebenarnya cara yang termudah atau cara yang paling gampang sih menurutku adalah dengan add to render queue, karena kalian bisa render langsung di aplikasi After Effects-nya tanpa kalian mesti pakai Adobe Media Encoder. Kalau kalian nggak punya Adobe Media Encoder akan cukup sulit gitu. Tapi kalau misalkan kalian cuma pengen rendernya cuma di After Effects doang, ya tinggal pakai add to render queue, lalu kemudian settingannya pakai QuickTime dan juga RGB plus alpha. Tapi konsekuensinya adalah ntar filenya jadi ukurannya lebih besar begitu. Dan nanti tinggal langsung pakai aja di Adobe Premiere Pro, kalian langsung pakai udah selesai begitu. Jadi mungkin itu aja untuk tutorial kali ini.
Dan hasil akhirnya setelah gue tempelin ABCDE video dan footage lainnya, hasilnya seperti ini. Berita terupdate selama 1 minggu akan dibahas di sini. Saya Nathanael Santoso. Terima kasih. Thanks for watching and see ya. Lukman Internet Live Show setiap minggu jam 4 sore. Itulah tutorial singkat, gak singkat juga sih. Itulah tutorial bagaimana cara membuat promo program TV seperti Net 2022. Yeay. Gimana menurut kalian? Apakah penjelasan gue terlalu berlibat atau mungkin masih sama seperti dulu? Mungkin gayanya membosankan dari yang lain-lainnya. Atau mungkin kalian ada beberapa hal yang mungkin kalian masih bingung, kan kalian perlu tanyakan, please kasih kolom komentar di bawah. Tapi sebelumnya gue kasih tahu dulu, kalau misalkan kalian masih belum paham, silahkan tonton lagi dan ulangi terus sampai kalian benar-benar paham. Tapi kalau misalkan kalian memang masih belum paham sama sekali beberapa titik tertentu, di beberapa detik tertentu dan beberapa menit tertentu di video ini, silahkan langsung tanyakan aja di kolom komentar, mungkin gue bisa jawab. Jangan lupa subscribe, karena setiap satu subscribe yang kalian berikan, ya memang satu subscribe doang yang diberikan gitu setiap orang gitu. Tapi ya bisa jadi sih satu orang punya akun YouTube bisa lebih dari 2, ya enggak sih? Ya silakan subscribe aja kalau misalkan kalian punya banyak akun YouTube begitu ya. Dan jangan lupa juga untuk share ke berbagai macam media sosial kalian, Facebook, Twitter, Instagram, atau kalian bisa share ke grup WhatsApp komunitas belajar desain grafis dan yang lain-lainnya, terserah lo. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue, karena di sana kadang-kadang gue sering ngasih update bagaimana kelanjutan dari tutorial atau konten-konten lainnya dari Lukman Internet Media. Dan untuk kalian yang mau membantu gue secara finansial, setelah kalian mungkin ngelihat tutorial ini dan kalian coba praktekin, wah kok bisa sih, wah kalian pengen ngebantu secara finansial, silakan langsung aja ke saweria.co/lhscnet atau kalian bisa scan QR yang ada di sini. Terserah lu mau ngasih gue berapa, terserah lu. Jadi cuman itu aja. Terima kasih untuk kalian sudah menyaksikan dan menirukan. Semoga kalian bisa semakin paham. Hanafi pamit dari kehadapan kalian. Stay creative and stay positive thinking. Kalau kalian masih penasaran dengan tutorial lain, silahkan langsung aja ke sini. Buat kalian yang penonton baru dan mengharapkan tutorial yang baru, mungkin kalian bisa lihat tutorial yang sebelum-sebelumnya, bisa kalian praktekkan. Itu aja, sampai jumpa.